Video hari ini akan bercerita tentang Mas Sodik, pemuda asli lereng Gunung Sumbing, yang mana beliau ini dengan kreativitasnya mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Hanya dengan modal apa, Mas? HP dan peralatan gadget lainnya. Hari ini kita akan diajak beliau untuk melihat bagaimana proses pengambilan gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Kita akan mengikuti beliau secara langsung. Saya berangkat dari Jogja jam 4 pagi, perjalanannya bagus sekali. Dan kalau kalian pengen tahu pemandangan hari ini seperti apa, ikuti video ini sampai selesai karena banyak cerita dari Mas Sodik dan desa-desa di sekitar Gunung Sumbing. Karena setelah ini kita akan berangkat ke Semarang. Ikuti video ini sampai selesai dan kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Jam 3 lebih 30 menit kita sudah sampai di pertigaan Gamping. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya bis-bis besar ya, karena di pertigaan ini biasanya digunakan untuk mengambil penumpang ya. Di samping kiri saya ini ada apa namanya itu, kayak penjualan tiket dan pengiriman paket. Jadi nanti mobil-mobil bis gede biasanya berhenti di situ. Nah, ini kita akan mulai petualangan kita lagi ya. Setelah hampir berapa ya? Hampir 1 bulan saya nggak keluar rumah karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kita belum bisa memulai petualangan seperti biasanya ya. Hari ini kita akan mulai petualangan kita menuju ke wilayah pedesaan masih di Jawa Tengah, yaitu masuk ke wilayah Kabupaten Semarang. Insya Allah dalam minggu ini ya, dalam minggu ini kita akan fokus untuk menjelajahi wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Pringapus kalau nggak salah ya. Soalnya saya juga belum tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan ketemu sama kawan kita, sesama kreator pedesaan juga, namanya Mas Denis dari channel Bocah Bandungan. Tapi sebelum ke sana kita akan miliki atau melihat daerah pedesaan di lereng Gunung Sumbing ya, karena sudah lama banget kita nggak ke sana. Saya masih penasaran dengan keindahan lautan awan. Beberapa belakangan ini saya melihat postingan teman-teman di sana itu dapat momen lautan awan yang bagus banget. Nah, sembari kita ke arah Semarang, kita akan mampir di daerah lereng Gunung Sumbing. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati keindahan lautan awan ya. Amin. Oke, Sobat Desa, kita lanjutkan perjalanannya. Tetapi cerita desa Indonesia, karena masih banyak cerita yang harus kita gali dari pelosok desa di Indonesia. Jangan lupa dukung cerita desa Indonesia agar semakin berkembang ya, biar kita bisa semakin luas dan jauh petualangannya dengan cara like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sana family. Kita lanjutkan petualangannya, lanjut. Sudah menunjukkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kita akan mampir di masjid ini untuk numpang sholat.
kan ada lagunya ya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, kita harus mengutamakan sembahyang ya, walaupun saya juga belum bagus, masih banyak dosanya ya. Yuk kita cobain dulu ya. Untuk video kali ini akan saya buat lebih ringkas, lebih mudah, biar saya juga cepat nguploadnya, cepat ngeditnya, sehingga bisa tiap hari upload video lagi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Jalan Magelang Purworejo. Ini kalau nggak salah masih di daerah Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang sudah jam 5:15. Kondisi jalan lumayan padat karena ada pasar tumpah. Nah, Sobat Desa, banyak banget yang tanya kepada kita jalan alternatif menuju ke arah kawasan lereng Gunung Sumbing seperti Nepal Java, Cilanjur, Negeri Sayur Sukomakmur kalau dari arah Jogja. Nah, saya rekomendasikan bagi yang dari arah Sleman, kemudian Bantul, pokoknya di wilayah selatan ya, selatan itu lebih baik lewat jalan alternatif Borobudur, lewat Kalibawang, Borobudur, nanti Salaman langsung ke Tegalrejo. Nah, sekarang kita sudah sampai di jalan Salaman Purworejo. Setelah apa nih? Setelah rest area langsung belok ke kanan. Dari sini jaraknya akan lebih cepat ya. Tapi tetap harus hati-hati, soalnya kalau pagi kayak gini banyak banget pengguna jalan yang memacu kendaraannya cukup kencang, soalnya mungkin karena keburu pengen ke pasar dan lain sebagainya ya. Nah, itu tuh puncak Gunung Sumbing kelihatan ada sedikit potensi untuk dapat lautan awan, ada tipis ini ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap usahakan sampai sana, siapa tahu nanti dapat cerita lain. Baik, kita lanjut ya Sobat Desa. Pokoknya sekarang saya buat videonya tidak terlalu banyak potongan-potongan dan musik ya, soalnya pengalaman beberapa bulan belakang ini kalau saya paksakan ngedit video terlalu banyak potongan-potongan yang sinematik, ada musiknya, itu pertama memakan waktu, yang kedua memakan ruang penyimpanan di perangkat saya untuk ngedit, karena sejauh ini saya ngeditnya tuh pakai iPad ya Sobat Desa, jadi ruang untuk ngeditnya terbatas, sehingga mohon maaf belum bisa pakai video 4K ya, sementara 1080 yang HD. Yuk kita lanjutkan perjalanannya. Satu Desa Sejuta Cerita, kita lanjut. Ternyata hari ini sangat cerah Sobat Desa, sehingga tidak ada lautan awan yang terbentuk di bawah Gunung Sumbing. Tapi pemandangannya Masya Allah ya, sudah hampir berapa bulan kita nggak kesini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali menikmati pemandangan Gunung Sumbing sebelum kita geser ke Kabupaten Semarang. Saya berangkat jam 3 tadi, nanti rencananya dari sini jam pokoknya siang lah, siang kita langsung menuju ke arah Semarang. Oh ya Sobat Desa, ada satu hikmah yang saya dapatkan tadi pagi ya. Tadi itu rencananya mau sholat subuh di masjid daerah Magelang, tapi ternyata sudah ada kumandang adzan di daerah Kalibawang ya, jaraknya itu sekitar 10 kiloan lah dari Kalibawang menuju ke masjid yang
ingin saya gunakan untuk sholat subuh. Nah, saya memutuskan untuk sholat subuh di Kalibawang tadi. Sholat subuh di Kalibawang, padahal saya sebenarnya pengen di Magelang biar waktunya lebih cepat dan lebih dekat menuju ke area Gunung Sumbing. Ternyata setelah saya sholat subuh di Kalibawang, kemudian saya berjalan menuju ke arah ini ya, ke arah desa ini, ada satu kejadian yang jadi perhatian buat kita semuanya, yaitu ada kecelakaan. Ada truk tronton, entah posisinya entah kejadiannya seperti apa ya, tapi posisinya itu truk tronton, terus di depannya ada mobil sedan yang melintang dengan kondisi bodi hancur. Tapi tadi saya lihat penumpangnya sudah keluar ya, karena saya tuh lewat mungkin selang 5 menit ya, 5 menit, belum ada kalau 15 menit, 5 menitan, karena pecahannya kaca masih di jalan, kemudian belum ada warga yang datang. Dan dari situ saya mulai berpikir, wah, jangan-jangan kalau saya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan saya, mungkin alhamdulillah mendalik saya termasuk bagian dalam kejadian itu. Dan alhamdulillah kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya, selalu ada hikmah di balik hal yang kita lakukan, termasuk tadi sholat subuh di Kalibawang yang tadinya kita rencanakan di Magelang. Kita dihindarkan dari mara bahaya. Ini pelajaran luar biasa ya, terutama bagi saya pribadi. Oke, Sobat Desa, kita lanjutkan petualangannya ya. Lanjut. Tak bosan-bosannya kita jalan-jalan ke sini terus. Sekarang jalannya udah bagus banget Sobat Desa nih. Aspalnya ini sudah keren, aman untuk kendaraan roda 4. Tapi tetap harus hati-hati karena jalannya lumayan terjal dan nanjak. Oke, sebenarnya di sini bagus nih. Oke, stop dulu, kita mau ngambil gambar. Mana HP ku? Ini Sobat Desa juga bisa lihat di apa namanya nih, Facebooknya Cerita Desa Indonesia ya. Nah, di sana ada video-video bagus yang tidak bisa dinikmati lewat YouTube. Tidak, Mbah. Sekarang kita bertemu sama salah satu pemuda asli dari kawasan lereng Gunung Sumbing. Namanya Mas Sodik. Beliau adalah pemilik akun Dolan Bae. Nah, ini beliau ini sekarang membuka jasa dokumentasi wisata di kawasan lereng Gunung Sumbing ya. Kita akan melihat salah satu hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di kawasan ini ya. Karena ada juga lapangan pekerjaan baru dengan adanya dunia digital. Salah satunya Mas Sidik ini ya. Ngobrol nih, motorku kayak sama nih Mas. Mikir weh. Kita coba lihat behind the scene atau di balik layar para kreator anak muda di wilayah ini. Ini mau sakit kok. Jos.
yang daerah ini yang belum. Kita akan diajak sama beliau untuk melihat spot-spot bagus untuk ngambil video. Ini kalau sama anak akam itu beda ya, anak kampung sini bakal diajak busuk-busuk. Mas Sidik, Sidik kok Sadik? Sadik, izin tak leboke YouTube ya. Siap. Jadi aku lagi buat video karena ketemu jenengan. Saya mau mereview salah satu pekerjaan baru bagi anak muda di kawasan ini. Mas Sidik, sudah berapa lama Mas? Sudah 2,5, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Full 3 time di tahun. sini atau sambil Ya, yang di lain? Magelang, Wonosobo, Jogja, dan Temanggung. Oh, artinya menjadi apa namanya, dokumentasi ini udah jadi pekerjaan utama ya? Iya, jadi Pekerjaan utama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Mas Sodik untuk mendokumentasikan kalau ada wisatawan ke sini. Yo, silakan Mas. Nanti saya akan membawa tamu ke sini, saya akan memandu dan mendokumentasikan, memfoto, video, drone itu nanti kita bikinkan konten. Betul Bang. Rasa khawatir kontennya jelek, pasti bagus. Yuk, sekarang kita ikuti beliau yuk. Yuk. Alhamdulillah. Aku tias biar omong ini gitu. Jangan khawatir hasilnya kurang maksimal. Pokoknya maksimal ini salah satu juru kunci di sini. Sementara drone-nya masih terbang. Nah, ini adalah salah satu di balik layar kalau Mas Sodik lagi memandu gitu ya Mas ya. Tapi kalau sekarang lagi nggak mandu ya Mas, harus cari kontennya ya. Karena kalau musim hujan Kita nggak ada stok konten. nah kayak gitu. Nah Mas, kalau ada wisatawan yang datang ke sini kan mereka biasanya bawa mobil. Terus kalau mau muter-muter gimana biasanya? Muter-muter nanti tetap ini Mas, misal dari Selanjur kita tetap lewat bawah Pasar Karyangkrik. Soalnya kalau lewat atas itu beresiko, jalannya terlalu terjal. Itu biasanya buat jalur jeep. Oh, pakai jeep. Jadi alternatifnya bisa pakai jeep atau sewa motor atau pakai pribadi. Ojek bisa. Pribadi Ojek bisa. Oke, aman. Oh, gitu. Termasuk seperti ini nih. Wah, ini mobil ngono kayak ora masalah. Kalau yang tinggi gini masih aman. Ya. Ada beberapa jalan yang geronjal-geronjal. Itu kalau mobilnya cepet-cepet gitu nanti bahaya. Oke. Bisa rusak. Nah, itu ada spot bagus tuh. Yuk, gas Mas. Yuk, tuh. Bagus ini. Anak sekolah view-nya. Ya Mas. Ya. Oh, jadi beliau nunggu momentum dulu. Nggak waton jebret. Nanti kalau mau tahu harganya berapa, tak kasih tahu di akhir video biar kalian mengikuti video ini sampai selesai. Petualangan untuk mencari cerita dari desa di lereng Gunung Sumbing berlanjut untuk silaturahmi ke rumah Mas Sodik. Beliau nanti akan bercerita kepada kita tentang seluk-beluk jasa foto dokumentasi wisata di lereng Gunung Sumbing. Menurut saya ini akan bermanfaat bagi sobat desa yang mau berlibur di kawasan lereng Gunung Sumbing. Pasti ketika kita berlibur itu kan butuh yang namanya dokumentasi ya kan. Nah, ini adalah salah satu anak muda yang menyediakan jasa tersebut. Nanti kita akan coba tanya harganya berapa, terus hasil videonya seperti apa, fotonya kayak apa, kayak gitu ya. Termasuk mungkin ada cerita lain yang belum diketahui banyak orang tentang usaha dokumentasi wisata di lereng Gunung Sumbing. Pokoknya ikuti terus video ini ya.
Nah, Sobat Desa, saya sudah bercerita banyak hal tentang dunia jasa fotografi dan fotografi. Saya malah jadi tertarik ya untuk mengikuti jejak beliau karena kerjanya fleksibel dan bisa sekaligus menikmati alam. Nanti kalau mau menghubungi Mas Sodik, silahkan hubungi lewat WhatsApp. Instagram ya Mas ya, di bawah ini namanya adalah Dolan Tenan. Nanti kalian bisa tanya-tanya harga, rute, dan beliau ini bisa membuatkan apa ya, semacam liburan ya, rencana liburan mau kemana aja, tempat makannya di mana, budgetnya berapa, nanti bisa konsultasi ke beliau. Ini orangnya bangun tidur karena beliau capek nih. Beliau ini apa namanya, calon suami idaman para perempuan. Ini beliau kebetulan masih jomblo. Siapa yang mau barangkali mau sama beliau boleh banget. Mas Sodik, kami dari Cerita Desa Indonesia punya kenang-kenangan kaos cerita Jogja yang biasanya menjadi wujud tali kasih persaudaraan dari kami. Mau diterima seadanya. Sukses selalu dan semoga nggak kapok menerima kunjungan kami ya Mas. Siap, Pokoknya sehat selalu. Menerima setiap waktu buat Sobat Desa. Asik. Oke. Baik Sobat Desa, berhubung sudah selesai, kali ini kita akan lanjutkan petualangan untuk mencari cerita dari pedesaan di wilayah Kabupaten Semarang. Kita akan ketemu sama teman juga di sana dan baru kenal dari media sosial. Jadi ikut terus Cerita Desa Indonesia, satu desa sejuta cerita. Kita lanjut.